Abu Nawas Al-Hasan Ibn Hani Al-Hakami dikenal sebagai Abu Nawas adalah seorang penyair tersohor Arab klasik pada Anggur. Sampai-sampai julukan penyair Anggur diberikan untuk penyair yang juga dianggap paling terkenal di era Abbasiyah ini. Seperti yang muncul pembaruan dan keragaman satu malam, banyak yang menggambarkan alkohol serta mencerminkan kehidupan, keyakinan dan kecintaannya. Dia meninggal selama Perang Saudara sebelum Al-Mamun maju dari N baik pada 814 hingga 816 Ayah Abu Nawas, Hani adalah seorang Arab, keturunan dari suku Jizani Banu Hakam dan seorang prajurit dalam pasukan Marwan kedua. Namun Abu Nawas dilaporkan tidak pernah mengenalnya langsung. Ibunya seorang Qusir bernama Julaban bekerja sebagai penenun. Biografi berbeza mengenai tanggal lahir Abu Nawas, berkisar antara 747 hingga 762 Beberapa sumber menyebutkan ia lahir di Basra. Ibunya mengirimnya ke Eta untuk bekerja untuk Ajira, tapi Eta membesarkan dan merawatnya. Abu Nawas senang pergi ke Dewan Sains dan Puisi setelah bekerja dengan Eta. Eta sendiri yang mendorongnya untuk belajar dan menghafal Al-Quran serta belajar puisi. Abu Nawas bermigrasi ke Baghdad ditemani Walibah bin Al-Hubab dan segera menjadi terkenal kerana puisi uniknya. Puisi karyanya jenaka dan lucu, bertema kehidupan perkotaan dan kegembiraan anggur dan minuman khamriyat dan humor sarkasme mejuniyat. Karya Abu Nawas termasuk puisi tentang berburu, cinta wanita dan anak laki-laki dan penghargaan kepada penggemarnya. Itu semua berbeza dari kebanyakan puisi pada zamannya yang secara tradisional membahas tema tentang gurun. Dia terkenal kerana ejekan dan sindirannya. Dua tema favoritnya adalah kepasifan seksual pria dan ketidaksopanan seksual terhadap wanita. Seringkali puisinya memberikan kejutan dalam masyarakat di zamannya. Tulisannya banyak membahas tentang hal-hal yang dilarang Islam. Dia mungkin penyair Arab pertama yang menulis tentang masturbasi. Ismail bin Nubahet. Saya tidak pernah melihat orang yang belajar lebih luas dari Abu Nawas atau orang yang memiliki ingatan yang sangat lengkap namun memiliki begitu sedikit buku. Setelah kematiannya, kami menggeledah rumahnya dan hanya dapat menemukan satu sampul buku berisi queer of paper yang berisi kumpulan ekspresi langka dan observasi gramatikal, katanya melansir People Peer. Abu Nawas terpaksa mengungsi ke Mesir untuk beberapa waktu setelah dia menulis puisi elegi yang memuji keluarga elite politik Pasir dari Barmaki, keluarga kuat yang telah digulingkan oleh Khalifah Harun al-Rashid. Dia kembali ke Baghdad pada 809 setelah kematian Harun al-Rashid. Penguasa berikutnya adalah Muhammad al-Amin, putera Harun al-Rashid yang berusia 22 tahun dan mantan murid Abu Nawas. Kondisi ini memberi keuntungan besar bagi Abu Nawas. Faktanya, sebagian besar ulama percaya bahawa Abu Nawas menulis sebagian besar puisinya pada masa pemerintahan al-Amin. Tugas kerajaannya yang paling terkenal adalah sebuah puisi kasidah yang ia gubah untuk memuji Al-Amin. Menurut kritikus pada masanya, dia adalah penyair terbesar dalam Islam. Tulis F. Al-Batnat dalam penulis Arab. Orang sezamannya, Abu Hatim Al-Makki sering berkata bahawa makna terdalam dari pemikiran disembunyikan di bawah tanah sampai Abu Nawas menggalinya. Namun demikian, Abu Nawas dipenjarakan ketika tindakannya menguji kesabaran Al-Amin. Amin akhirnya digulingkan oleh saudaranya Al-Mamun. Pemimpin baru yang sangat teguh memegang norma agama ini tidak memiliki toleransi terhadap Abu Nawas. Beberapa laporan kemudian mengklaim bahawa ketakutan akan penjara membuat Abu Nawas bertobat dengan cara lamanya dan menjadi sangat religius. Sementara yang lain percaya dia akhirnya menyesal di kemudian hari dan hanya menulis tentang harapannya memenangkan pengampunan khalifah. Dikatakan bahawa sekretaris Al-Mamun Zonbo menipu Abu Nawas untuk menulis sindiran terhadap Ali, menantu Nabi, saat Nawas sedang mabuk. Zonbo kemudian dengan sengaja membacakan puisi itu di depan umum dan memastikan Nawas terus ditahan. Akhir dari hidupnya masih menjadi teka-teki. Beberapa biografi berbeza mengatakan bahawa Abu Nawas meninggal di penjara atau diracun oleh Ismail bin Abu Sail atau keduanya. Al-Khatib Al-Baghdadi, penulis The History of Baghdad, menulis bahawa Abu Nawas dimakamkan di pemakaman Shunizi di Baghdad. Kota ini memiliki beberapa tempat yang dinamai penyair.
Jalan Abu Nuwas membentang di sepanjang tepi timur Tigris yang pernah menjadi barang pameran kota. Taman Abu Nawas juga terletak di sana, sepanjang 25 kilometer antara Jembatan Jumhuria dan sebuah taman yang membentang hingga ke Sungai di Karada, dekat Jembatan 14 Juli. Seniman Tanzania Godfrey Mwampumwakado menciptakan buku komik Swahili berjudul Abu Nuwasi yang diterbitkan pada tahun 1996. Di dalamnya terdapat tokoh penipu bernama Abu Nuwasi sebagai protagonis dalam 3 cerita yang mengambil inspirasi dari cerita rakyat Afrika Timur serta fiksi Abu Nuwasi 1001 Malam. Di dalamnya terdapat tokoh penipu bernama Abu Nuwasi sebagai protagonis dalam 3 cerita yang mengambil inspirasi dari cerita rakyat Afrika Timur serta fiksi Abu Nuwasi 1001 Malam. Di dalamnya terdapat tokoh penipu bernama Abu Nuwasi sebagai protagonis dalam 3 cerita yang mengambil inspirasi dari cerita rakyat Afrika Timur serta fiksi Abu Nuwasi 1001 Malam. Terima kasih sudah mendengar sedikit cerita Abu Nawas. Lain once disambung Gwetian Campbell dalam versi lain. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.